Jadi niki kula jelasaken tentang Kitabul Udhiyah, bab tentang masalah kurban. Temriki dijelasaken wahiyya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala. Udhiyah niku hewan yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri datang Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya namung niku. Min yaumin aidin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Pelaksanaannya niku dimulai dari hari raya Adha sampai akhir hari tasyrik. Jadi meskipun panjenengan wayane korban niku mboten harus mari salat binjinge napa mbene tasik saged sampai akhir hari tasyrik. Pun terus apa perbedaan korban sunnah dengan korban wajib itu? Dados menyembelih hewan korban itu menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah kifayah. Jadi kalau terangkan riyen tentang masalah sunnah kifayah niku. Kalau dalam wajib niku wonten fardu kifayah, wonten fardu ain. Fardu ain niku kewajiban yang berlaku pada setiap orang muslim yang sudah baligh. Kalau fardu kifayah niku berlaku secara kolektif. Kalau salah satu sudah melaksanakan maka gugur kesunahan bagi yang lain. Niku namanya fardu kifayah. Lah korban iki nek menurut mazhab Syafi'i hukumnya mboten wajib, tapi napa? Hukumnya sunnah. Sehingga tidak ada kewajiban bagi orang yang mampu untuk berkorban. Tapi menurut pendapat yang lain niku merupakan fardu ain, bukan fardu kifayah. Mulane niku bagi orang yang mampu diharuskan untuk berkorban. Niki menurut pendapat yang lain. Terus nopo arti sunnah kifayah niku? Sunnah kifayah niku maknanya jika dalam satu keluarga niku ada yang melaksanakan korban, maka gugur bagi sebagian keluarga yang lain. Gitu. Akan tetapi terkadang korban niku saged menjadi wajib. Gitu. Asline sunnah saged dadi wajib. Sing asale hukume sunnah saged dados wajib. Lantas kapan hukume menjadi wajib? Lah niki terjadi karena dua faktor. Sing pertama bisa wajib karena nadar. Misalnya ngeten, misale wonten tiyang niku anake loro-loroan, sakit-sakitan. Sehingga tiyang niki nadar ngeten. Kalau anakku sembuh dari sakit, maka kambing iki tak gawe korban. Maka kados ngeten iki udhiyah menjadi wajib, kurban dadi wajib. Terus faktor yang kedua niku bitakyin. Bitakyin niku ngeten. Wonten tiyang gadahi kambing dan dia mempersiapkan kambing niki buat korban. Wedhusku iki aku siapno untuk korban meneh. Gitu. Tapi dia bukan mengucapkan nadar, dia hanya menyiapkan kambing buat berkorban, ambek mulafatkan wedhusku niki tak nggo korban meneh. Maka dengan ucapan kados ngoten kambing niki wau harus disembelih buat korban. Sami kali nadar wau, aku nadar kambing ini tak gawe korban. Maka kambingnya harus digawe korban. Terus dengan dua faktor di atas, yang asalnya sunnah akhirnya dadi wajib. Napa kok dadi wajib? Kranten kambing niku wau harus disembelih. Mboten angsal dijaraken lan mboten angsal diganti dengan kambing yang lain. Ngaten lho. Nah niku namine udhiyah wajibah, kurban yang wajib. Niki penting kula utaraken. Kranten mangkin perlakuane akhirnya mungkin berbeda, Pak. Kalau udhiyah, kurban yang tidak wajib, yaitu kurban sunnah, maka dia dan keluarganya boleh makan daging kurban yang disembelih niku nek kurban sunnah. Akan tetapi jika udhiyah niki bersifat yang wajib, yang disebabkan nadar atau takyin tadi, maka si mudhafi, orang yang berkorban itu sama sekali mboten angsal mencicipi, gitu, termasuk anak, istri, wong tua, apapun yang dinafkahi, orang yang wajib dinafkahi itu mboten asal ngincipi dagingnya, gitu.
dan semua dagingnya harus dibagikan nang fakir miskin. Nek niki napa kurban wajib. Oleh karena itu pentingnya kita niku memahami kapan kurban niku bersifat wajib dan kapan kurban niku bersifat sunnah. Keranten gini ku wau perlakuan mungkin berbeda. Terus hewan napa mawon sing saged didamel kurban niku Gus? Menurut 4 mazhab, hewan yang umum dijadikan kurban niku disebut an'am. Nopo an'am niku? An'am niku adalah nama dari 3 jenis hewan, yaitu kambing, sapi, kerbau, dan unta. Niki berdasarkan dengan ayat walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan aku jadikan dari setiap umat terdahulu hewan sembelihan agar supaya mereka niku mengingat Allah atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari hewan ternak. Lah niki pendapat umum dari 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Mengenai hal niki, menurut kula niku ada yang unik, Pak. Ono sing unik nih. Disebutkan dalam kitab Hasyiatul Bajuri. Hasyiah Bajuri niku syarahe Fathul Qorib. Disebutkan dalam kitab Hasyiatul Bajuri, gitu, kitab sing diajarkan nang pondok-pondok. Teng kitab niki disebutkan Ani bin Abbas radhiyallahu an annahu yakfi fil udhiyah iraqatid dam min dujajah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berpendapat bahwa dalam hewan kurban cukup menyembelih ayam atau mentok atau bebek. Gitu. Kama qala al-Midan, seperti yang dituturkan dalam Al-Midan. Lah niki sing penting, wa kana syekhuna gurune Syekh Al-Bajuri niku mengatakan ya'muru fakirun bit taklil. Niki lho titik tekani bahwa memerintahkan orang-orang yang tidak mampu untuk membeli kambing atau sapi, gitu, dia bisa mengamalkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi, yaitu menyembelih ayam dan bebek bagi wong sing kere gak mampu. Paham ya? Dengan begitu dia masih mendapatkan apa? Pahala berkorban. Paham ya? Saya paham begini, gitu. Ngikuti tentang pendapat Ibnu Abbas tadi niki bagi orang yang boten mampu, gitu. Wa yaksifu ala akikah. Begitu juga dengan akikah, Pak. Misalnya orang itu nggak mampu beli kambing, maka boleh mengikuti pendapat Ibnu Abbas tadi. Gini ikuti ganti ayam atau bebek. Kalau misal sampean mampu untuk membeli kambing, ya gak boleh panjenengan beli ayam. Paham ya? Niki menunjukkan betapa para ulama niku menganjurkan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban ketika Idul Adha. Jadi harus iraqatud dam, menyembelih hewan. Atau ngeten, gitu. Biasanya kan tradisi nang Jawa niku ndamel slametan Idul Adha. Ngaten biasa nggih tradisi ini. Jadi nggih sekalian mawon diniati udhiyah. Jadi sik tetep angsal pahala berkorban, gitu. Terus sak mangkin syarat hewan yang harus dikorbankan iki napa mawon, gitu. Syarat sing pertama nggih niku cukup umur. Kalau unta boleh dikorbankan jika umurnya niku genap 5 tahun, niku nek unta. Kalau sapi harus genap umur 2 tahun. Terus nek kambing niku ada 2, nek kambing kacang niku genep 2 tahun, nek kambing kibas niku umur 1 tahun setengah. Atau kambingnya umur 6 bulan tapi giginya wis powel, boleh, mboten napa-napa. Paham nggih? Ya. Samakin permasalahannya niku ngeten, Pak. Bagaimana cara kita mengetahui umur dari hewan-hewan di atas niku wau? Sedangkan hewan-hewan ini mboten nggadahi kartu keluarga. Jadi kita niki nggak tahu umur piro dan lain-lain, karena nggak tahu. Lah menurut para ulama, untuk mengetahui umur hewan itu harus mendatangkan atau mendapatkan informasi dari orang yang kompeten, orang yang faham. Niki juga penting kita ketahui. Keranten nopo kok penting? Karena sering sekali tiang niku membeli kambing nang pasar nggih sewu. Kadang-kadang banyak pedagang yang nakal, kambingnya dereng powel tapi sanjangi sampun powel, atau kambingnya
dereng powel tapi sengaja dicabut. Macem-macem. Kambing belum genap 2 tahun tapi diwara wis 2 tahun. Contoh, misalnya sampean badhe tumbas kambing terus sampean tanggel tang si pedagang gitu. Pak, iki kambing umur piro? Otomatis si penjual sanjang umur 2 tahun, padahal belum genap 2 tahun sih an. Tapi si pedagang ngomong umur 2 tahun gitu. Lah tapi kan kita sebagai orang awam yang gak ngerti dunia perkambingan, gimana mawon ambek pedagangnya. Maka dawuhne para ulama kita harus tanglet nang ahline atau kita mempelajari sendiri. Ngoten lho. Iki kira-kira pantes tak umur 2 tahun dari segi tinggi, badane, postur tubuhne lan lain-lainnya. Kita harus mengetahui itu. Jika sang ahli sanjang memang niku umur 2 tahun, maka nggih pun sah, gitu. Jadi kula niku menghimbau datang sedaya panjenengan sing wonten ten mriki, nek badhe tumbas kambing, tanya dulu pada yang ahlinya untuk memastikan. Nek sampean gak paham, tanya. Ngoten lho. Terus syarat yang kedua, syarat hewan yang boleh dikorbankan niku kambingnya niku mboten cacat. Gitu. Sing dimaksud cacat ten mriki niku kambingnya niku bentuke niku mboten menjijikkan atau penyakitan. Atau kambing cacat yang sekiranya sakit mengurangi kadar dagingnya gitu dari kambing tersebut bisa berkurang akeh gitu. Misalnya biasanya bobot kambing pada umumnya niku 20 sampai 25 kilo gitu. Lah tapi kambing niki hanya 17 kilo gitu. Krono nopo? Krono cacat sikile gak ono siji. Gitu. Maka kambing niki mboten sah didamel kurban. Perlu diketahui ada beberapa kambing yang nggak boleh didamel kurban, Pak. Kambing yang ekornya putus niku mboten angsal. Kambing yang matanya picek mboten angsal, picek sebelah. Atau kambing yang sangat kurus kurang gizi niku nggih mboten angsal damel kurban. Meskipun kambing itu sudah berumur 3 tahun tetap nggak boleh didamel kurban nek wonten cacat dan lain-lain niku wau sing kula sebutaken. Jadi harus benar-benar kambing atau sapi yang sehat, paham ya? Yang sehat. Dan juga kambing atau sapi yang sedang hamil niku nggih mboten angsal. Terus samangkin sangat kathah baik sapi ataupun kambing kupingnya niku dibolongi. Gitu, didamel tanda atau apapun itu. Lah kata nggih, ngoten niku. Lah niku bagaimana hukumnya nek kados ngoten? Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i mutlak tidak boleh. Lubang sekecil apapun tidak boleh meskipun didamel tanda, itu tidak sah didamel kurban. Tapi ada pendapat yang kedua yang berfatwa atau yang memuatfatkan, yang difatwakan oleh Qadil Husain. Terus Qadil Husain qala al-Baghawi wa kana Qadil Husain yu'ti bihi ay bi jawazil maqlub. Imam Baghawi niku berkata, Imam Qadhi Husain itu mengatakan bahwasanya hewan yang kupingnya diberi tanda atau bagian tubuhnya ada yang terpotong sedikit maka boleh dijadikan hewan kurban. Kenapa kok diperbolehkan? Karena li ta'durin atau li ta'andurin wujudin sihhatil udun. Karena sulitnya kita mencari hewan yang kupingnya utuh. Soalnya wis padha diberi tanda kabeh. Tapi sebaliknya atau sebaiknya kalau kita menemukan yang utuh ya harus milih sing utuh. Tapi kalau gak nemu ya mboten napa gitu. Terus makin kan kata marak atau ramih orang sami iuran damel memenuhi atau damel membeli hewan kurban. Kata mboten gak makin. Orang yang iuran damel hewan kurban. Yang mana dalam kelompok terdiri dari 5 sampai 7 orang. Ngeten nggih. Niki banyak terjadi nang kantor-kantor atau sekolahan. Lantas bagaimana pandangan fikih tentang kados ngeten niki? Ngeten. Hewan kurban kan disebutkan wonten apa? 3. Unta, sapi, kambing. Lah masing-masing hewan itu memiliki kapasitas. Hewan unta bisa mencukupi untuk 7 orang, sapi juga boleh untuk 7 orang, sedangkan kambing hanya untuk 1 orang. Mulane jika wonten kelompok 7 orang iuran didamel tumbas sapi, didamel korban dari 7 orang niki, maka sah kurbane. Sebaliknya jika ada 7 orang
iuran didamel tumbas kambing maka mboten sah keranten kambing niku hanya untuk satu orang. Atau ngeten, wonten kelompok 10 orang, wonten 10 orang dan dana iuran 10 orang itu terkumpul sampai 12 juta. Urunan. Gitu. Wong 10 iki urunan terkumpul danai sampai 12 juta. Terus dana niki didamel membeli 10 kambing damel masing-masing orang niku per kambing siji ngoten niku. Gitu. Maka hukum kurban ini mboten sah nek kaya ngoten. Keranten dana niki dana mustarok, yakni dana milik bersama. Jadi setiap kambing ada hak 10 orang, sedangkan kambing hanya untuk satu orang. Sampean urunannya tadi sedaya 1 jutaan. Ciro lupat mau 6 tuwolu 10 ora 10 juta. Ditukokno kambing siji-siji urunan niki. Ditukokno kambing siji-siji sampean siji sampean siji sampean siji sampean siji sampean siji. Kula siji. Urunan. Tuku kambing siji-siji bukan sapi. Ngeten niki mboten sah. Mboten saged. Keranten napa? Karena dana sing dikumpulkan kula kali panjenengan niki, sing urunan niki dana mustarok, dana milik bersama. Gitu. Jadi setiap kambing ada hak 10 orang, sedangkan kambing hanya untuk satu orang mawon. Lebih baik nek pengen korban kambing sampai beli sendiri mawon. Ngoten lho. Dados pun paham nggih? Paham nggih? Gitu. Beda dengan arisan, Pak. Jangan samakan dengan arisan. Kalau arisan sistemnya kayak ngutangi. Misalnya ngeten wonten orang 5 mengadakan arisan. Terus yang keluar pertama si A. Lah si B, si C, si D niki kan rekene kan ngutangi nang si A. Soalnya muter. Ngutangi kan gitu kan. Terus si A gitu, terus nang si A uangnya niki didamel membeli kambing atau sapi. Moko nggih sah nek kados ngoten. Gitu. Karena niku uangnya si A sendiri. Meskipun lewat diutangi. Ngoten lho. Intinya kambing tidak boleh dijadikan kurban kelompok, tapi kalau sapi boleh dijadikan kurban untuk kelompok maksimal 7 orang. Paham ya? Terus bagaimana dengan pernyataan seorang ustadz yang viral nih, bahwa dia mengatakan di media-media sosial mengatakan bahwa boleh berkorban satu kambing untuk satu keluarga. Sampai semerap sampai ustadz gitu. Wonten ustadz mengatakan boleh berkorban satu kambing untuk satu keluarga. Mengenai fenomena niki, dan yang perlu kita pahami itu adalah kesunahan berkorban dan pahala berkorban adalah 2 hal yang berbeda. Yang pertama, anjuran berkorban itu ditunjukkan kepada siapapun yang memenuhi syarat berkorban dengan ketentuan 1 ekor kambing didamel 1 orang dan 1 ekor sapi atau unta didamel 7 orang. Dijelaskan dalam kitab Majmu', qaluhu fa idza ata biha wahidun min ahlil bait, seekor kambing korban niku mencukupi damel 1 orang, tidak lebih nek kambing. Ai bihaisu yakununa fi nafqatin wahidatin wa qawlihi kafa'an jami'ihim. Tapi kalau salah satu dari keluarga berkorban dengan 1 kambing, maka cukuplah syiar di keluarga tersebut. Sampai sak keluarga, cak abu, bojo, anak-anak dan lain-lain atau dua adik-adik, gitu. Cak abu berkorban, maka nopo? Dengan 1 kecabu berkorban dengan 1 kambing, maka cukuplah cabu niku syiar nang keluarga itu. Soalnya napa? Fardu kifayah. Salah satu keluarga mawon sing niku, maka yang lain napa? Boten mendapatkan dosa. Paham nggih? Paham mriki. Terus yang kedua, dalam sudut pandang pahala berkorban memiliki cakupan yang lebih luas. Yakni setiap orang yang disertakan dalam mendapatkan pahala berkorban, semisal berkorban yang pahalanya untuk keluarga. Teng kitab Nihayatul Mumtaz, Imam Syihabuddin Ar-Ramli niku menjelaskan. Jadi dalam kitab Nihaya niki dijelaskan seekor unta atau sapi untuk 7 orang. Adapun yang dikehendaki hadis yang berupa doa Nabi, wonten hadis doa Nabi yang mengatakan, ya Allah, Kanjeng Nabi ngendika, ya Allah, kurban ini untuk Muhammad dan seluruh umat Muhammad.
hadis niki adalah untuk mendapatkan pahala bersama, bukan dalam anjuran menggugurkan berkorban untuk setiap orang muslim. Tutu Kanjeng Nabi ndonga ngoten niku tujuannya untuk mendapatkan pahala bersama, tapi tidak menggugurkan kurbane wong salam dunya. Ngoten lho, paham nggih? Nek Kanjeng Nabi dawuh ngoten, ya Allah, kurban iki untuk Muhammad dan seluruh umat Muhammad, terus sampean ngomong berarti harus gak korban, wis dikorbanno Nabi. Nek sampean tafsir ngono mari, ngoten lho. Nek satu kambing di keluarga wis berarti gak korban, wong bapak wis korban. Ngoten lho. Paham? Saya paham. Dengan demikian, berkorban satu kambing untuk satu keluarga hukumnya mboten sah atas nama korban, karena ketidaksesuaian porsi binatang dengan orang yang berkorban. Namun hukumnya sah dilihat dari sudut pandang berbagi pahala secara bersama-sama oleh pahala. Tapi status sing berkorban gini ku liyane tasik dereng berkorban, tapi pahala nih sakit bersama-sama. Sehingga yang berkorban tetaplah satu orang dan pahalanya diberikan kepada satu keluarga, gitu. Ya soro nek ngoten. Lek satu korban satu keluarga, sakeluargane nek rolas sing dikorbanno kambing, numpake piye? Numpake piye terusan? Ngoten lho. Mugi-mugi saged dipaham penjelasan iki nggih. Saged dipaham. Nah, samakin masalah pelaksanaan korban. Untuk panitia korban, sampean rungokno tenan niki nggih, damel panitia. Napa malih niki badhe berkorban. Korban niku mboten angsal menjual kulitnya. Atau kulitnya dibuat gaji untuk si pemotong niki nggih mboten angsal, mboten boleh. Man ba'aya jildan udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit korbannya maka tidak sah korbannya. Niki dawuhe Nabi. Nah terus bagaimana yang benar? Sampean kasihkan atau sampean sedekahkan kepada orang yang memotong niku wau. Dan boleh ditambahi duit pemotong mboten napa-napa. Qaluhu wala yabi'u, tidak boleh menjual ayyuhramu alal mudhahi bai'un syai'in. Maksudnya haram atas mudhahi menjual sedikit saja minal adhiyati dari hewan kurbannya itu. Mboten angsal menjual sedikit mawon dari hewan kurbannya mudhahi sing sampean korbanno. Ay min lahmiha au sya'riha au jildiha, baik dagingnya, bulunya atau kulitnya atau kakinya, apapun itu gak boleh. Wa yuhramu aidan ja'alahu ujratan li jazari walau kanatul adhiyatu tatawuan. Haram juga menjadikannya sebagai ongkos penyembelih walaupun kurban itu kurban sunnah bukan kurban wajib, tetap haram. Wala yajuzu bai'un syai'in minal hadza wal adhiyatu tadran kana aw tatawuan. Tidak diperbolehkan menjual sedikit pun dari hewan hadiah dan korban, baik itu nadar atau sunnah. Namun jika daging kurban tersebut telah dibagikan, sampun dibagikan ambil panitia nang wong-wong masing-masing, hukum menjualnya beda wisan. Akhirnya hukum menjualnya adalah yang pertama, boleh apabila penerimanya termasuk orang-orang fakir miskin. Karena daging korban bagi mereka bersifat tamlik, hak kuasa memiliki secara penuh. Sehingga nek wis hak memiliki, baginya boleh melakukan muamalah dengan dagingnya. Semisal dijual, dihibahkan atau diapakan, terserah. Nek niku wis nyampe nang fakir miskin, gitu. Terus yang kedua, tidak boleh bila penerimanya orang kaya, wong sugih. Karena daging korban bagi mereka bersifat diyafah, suguhan yang hanya diperbolehkan bagi mereka untuk memakannya mawon. Mboten untuk dijual nek wong sugih. Nggih, paham nggih? Untuk panitia, gitu. Bagi panitia tidak boleh mengambil daging korban terlebih dahulu, belum dibagi langsung dibagikan nang panitia. Nah, ngeten iki mboten angsal. Durung dibagi-bagi nang panitia wis bagikan nang panitia yang lain. Niki mboten angsal. Lah terus bagaimana? Sampeyan minta sama yang punya korban atau sampeyan minta yang berkorban. Pak, nanti 2 kilo korbannya sampeyan untuk panitia nggih. Damel masak.
damel maklumi panitia izin. Pak Bukhari ndale wedhus atau sapi. Pak Bukhari, mungkin aku njukuk 3 kilo nggih. Damel napa jenenge panitia. Ngoten lho. Oh iya Pak. Nah niku baru mboten napa napa. Atau yang diwakilkan itu, wakilnya niku ngasih bagi ke panitia juga. Lah nanti dikumpulkan untuk dibagikan niku nggih mboten napa-napa. Jadi harus dimiliki dulu, gak boleh langsung dimakan. Karena itu kita harus berhati-hati dengan masalah korban niki Pak. Kita harus ngati-ngati. Terus masalah korban yang ada di masjid, permasalahan yang ada di masjid. Awas, hati-hati. Hati-hati ngotori masjid. Hati-hati damel alate masjid atau di tanah masjid. Ndak bisa kados ngoten Pak. Terus ada yang tanya, lah korban itu kan untuk ibadah sih Gus. Gitu. Iya benar untuk ibadah. Tapi ibadah bukan untuk kepentingan masjid, tapi untuk kepentingan umum. Sampai tak takoki korban itu kepentingan masjid atau kepentingan umum? Ibadah kepentingan umum, gitu. Ibadah kepentingan umum gak boleh nang masjid. Lah kemaslahatan masjid itu napa lho Gus? Iktikaf, salat berjamaah, berzikir, belajar, pengajian. Niku mboten napa-napa. Ngoten lho, sampeyan isa. Gitu. Ya wis, intine mugi saged dipaham gede-gede masalah korban niki dan persiapan sanggup kita untuk menjelang korban niki. Nggih, mugi saged dipaham kula ngapunten sanget menawi wonten sing boten jajak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.